Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masyitum TV rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu ulama besar yang namanya belakangan ini sempat viral lantaran nama tersebut dijadikan sebuah nyanyian oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Joko Tingkir. Lantas bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana, tonton videonya hingga akhir. Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet tengah viral di media sosial. Lirik lagu tentang Joko Tingkir atau Jaka Tingkir atau Mas Karbet itu disesalkan sejumlah ulama karena dinilai kurang pantas. Mereka beralasan sosok Joko Tingkir yang menjadi lirik lagu tersebut merupakan salah satu ulama Islam asal Jawa. Protes atas lirik lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet salah satunya diungkapkan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Sebenarnya siapakah Joko Tingkir? Berikut fakta sejarahnya. Joko Tingkir yang memiliki nama kecil Mas Karbet merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Panjang. Sebagai Raja Panjang, Joko Tingkir mendapat panggilan Sultan Hadiwijaya atau Sultan Adiwijaya. Joko Tingkir yang lahir di Pengging, Jawa Tengah merupakan menantu Trenggono atau Sultan Demak periode 1505 sampai 1513 dan 1521 sampai 1546. Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Cempaka, ia dikaruniai seorang putra yaitu Pangeran Benowo atau Pangeran Benawa. Kesuksesan karir politik Joko Tingkir dimulai dari perseteruannya dengan Adipati Jipang Panolan yang sekarang Cepu Blora, Aryo Panangsang atau Arya Panangsang, dibantu Ki Ageng Pemanahan, Juru Mertani, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya. Joko Tingkir berhasil menghabisi Arya Panangsang. Sejak tumpasnya Arya Panangsang, Joko Tingkir muncul sebagai Raja Pajang yang kekuasaannya menggantikan Kesultanan Demak. Dalam buku Kerajaan Islam pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik abad 15 dan 16 menyebutkan, dengan berakhirnya keluarga Raja Demak cabang Jipang, mulailah Pajang memegang kekuasaan tunggal. Maka berdirilah Kerajaan Pedalaman yang pertama di Jawa Tengah sebelah selatan, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik besar selama berabad-abad. Sejak munculnya Kerajaan Pajang, pusat kekuasaan politik Jawa yang sebelumnya di wilayah pesisir Demak dan Surabaya bergeser ke pedalaman. Dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram, disebutkan bahwa pada tahun 1581 Sultan Hadiwijaya mendapatkan pengakuan kekuasaan sebagai Raja Islam dan Sultan dari raja-raja terpenting di Jawa Timur dan pesisir sebelah timur. Joko Tingkir merupakan putra Adipati Pengging atau Kebo Kenanga, santri Kinasih atau kesayangan Syekh Siti Jenar. Nama Mas Karbet konon berasal dari pertunjukan wayang beber yang mengiringi pesta kelahirannya pada tahun 1549. Sejak Kebo Kenanga meninggal dunia akibat berseteru dengan Sunan Kudus, Joko Tingkir yang masih bayi diasuh oleh Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Buto. Ketiganya merupakan sahabat seperguruan mendiang ayahnya. Dari situlah nama Joko Tingkir berasal. Sejak diasuh Ki Ageng Tingkir, Mas Karbet lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir sebagai putra Kebo Kenanga yang menikah dengan Nyi Ageng Pengging. Di dalam tubuh Joko Tingkir mengalir darah penguasa Majapahit. Berbagai sumber menyebut Kebo Kenongo, ayah Joko Tingkir merupakan putra Raja Audayaningrat atau Jaka Sengara, penguasa Pengging yang berjuluk Raja Buaya. Pernikahan Adianingrat dengan putri Pambayun, Raja Brawijaya atau Raja Majapahit, melahirkan putra yang diberi nama Kebo Kenanga.
Sumber sejarah lain menyebutkan Kebo Kenanga memiliki saudara tua laki-laki yang bernama Kebo Kanigoro. Konon Kebo Kanigoro kemudian moksa setelah bertapa di sekitar kawah Gunung Merapi. Kekuasaan Joko Tingkir atau Raja Hadiwijaya di Kerajaan Pajang mulai pudar seiring berkembangnya kekuasaan Ki Ageng Pamanahan dan putranya yang bernama Danang Sutawijaya di kawasan hutan Mentaok, Mataram. Awalnya Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumertani, Ki Panjawi, dan Sutawijaya merupakan sekutu Joko Tingkir, terutama saat penumpasan Adipati Jipang Panolan Arya Panangsang. Ki Ageng Pamanahan merupakan keturunan Ki Ageng Selo asal Boyolali, Jawa Tengah, yang bila garis keturunannya ditarik lebih ke atas lagi, silsilahnya akan sampai pada Raja Brawijaya Majapahit. Oleh Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya diambil anak angkat dan diberi julukan Raden Ngabehi Loring Pasar. Atas jasa yang telah dilakukan Ki Ageng Pamanahan, Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kawasan hutan Mentaok di Mataram. Kawasan Mataram yang semula kadipaten berkembang pesat dan bahkan berani menentang kebijakan kerajaan Pajang. Pemberontakan yang dilakukan Danang Sutawijaya mengakhiri kekuasaan Pajang. Usai perang dengan pasukan Mataram di wilayah Prambanan, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Joko Tingkir dimakamkan di Desa Butuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengan berakhirnya kekuasaan Pajang, Danang Sutawijaya muncul sebagai Raja Mataram Islam pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing Ngalaga.